الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, marilah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini maka senantiasa kita memanjatkan pujian dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada reformator sejati Khatamul Anbiya wal Rusul, penutup para nabi dan rasul baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para ulama, ibu-ibu, para orang tua dan serta guru kami dan segenap hadirin hadirat jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izinkanlah pada kesempatan singkat ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam rangka saling mengingatkan, semoga ada manfaat bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menghitung hari maka Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, kelebihan, bulan Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah akan segera meninggalkan kita. Maka ada sebuah pertanyaan penting, apakah kita betul-betul hingga akhir Ramadan ini, sejak awal Ramadan dan hingga akan berakhir Ramadan ini, kita berhak atau layak atau pantas memperoleh atau disebut termasuk ke dalam la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan utama disyariatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini tiada lain untuk membentuk karakter yang bertakwa itu. Tentu saja proses menuju la'allakum tattaqun itu ada beberapa syarat, ketentuan, komitmen yang harus kita penuhi. Dan kalau kita perhatikan, di antara syarat itu ada yang beberapa syarat itu standar, tidak terlalu susah. Ada beberapa syarat itu sedang, tingkat kesetaraan, tapi ada beberapa syarat itu tampaknya sulit. Tapi kita yakin dengan keseriusan tekad kita dan rahmat Allah ini kita akan mampu meraih syarat itu. Salah satu syarat yang berat itu yaitu terampuninya dosa-dosa kita pada akhir Ramadan ini. Maka itu salah satu proses takwa yang paling berat. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa kita betul-betul telah mendapatkan ampunan dosa 100% di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua tujuan bertakwa itu adalah ke proses ampunan dosa. Kalau kita lihat hadis sahih, Rasul bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka tujuan akhir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mendapatkan ampunan dosa. Di hadis yang lebih spesifik lagi, Rasul kembali menegaskan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian dia betul-betul mewarnai malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai ibadah, maka baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan memperoleh ampunan dosa yang telah dilakukannya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, jika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus saya bacakan?" Maka Rasul bersabda, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Engkau ya Allah mencintai
ampunan dan permaafan, fa'fu, maka ampunilah dosa-dosanya yang maafkanlah kesalahan-kesalahan kita. Jadi salah satu syarat untuk menuju la'allakum tattaqun itu terampunnya dosa-dosa kita. Oleh karena itu ada analisis menarik yang disampaikan oleh ulama besar Al-Imam Ali bin Abdus Salam ketika beliau menjelaskan bahwa di dalam hadis Rasul bulan Ramadan ini disebut juga syahrul tughla fihi abwabun nar, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup. Beliau menyebutkan ini adalah simbol untuk taqlilul dzunub wal ma'asi wal munkar. Beliau mengatakan taklil ini adalah simbol untuk menyedikitkan, artinya menihilkan, meminimalisirkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dari penjelasan beliau ini dipahami artinya siapapun kita di antara manusia ini kelak di akhirat menghadap Allah bisa jadi semuanya akan membawa dosa-dosa. Tidak ada satupun yang terbebas dari dosa-dosa kecuali hanya di level Rasul atau Nabi Allah. Tetapi beliau mengatakan ketika kita menghadap Allah maka bisa jadi yang berbeda itu kadar atau persentase atau level dosa kita. Sebagai contoh bisa jadi seseorang menghadap Allah membawa dosanya dengan 80%. Mungkin si B dosanya 70%. Bisa jadi si C 50%. Bisa jadi si D 30% dan seterusnya. Oleh karena itu kita berharap ketika kita menghadap Allah diperlihatkan dosa kita sebesar Pulau Sumatera, maka mudah-mudahan ketika diperlihatkan pahala kita itu sebesar benua Asia lebih banyak. Jangan sampai terbalik ketika diperlihatkan pahala kita itu levelnya sebesar Pulau Sumatera, tapi ketika diperlihatkan dosa kita levelnya sebesar benua Asia. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah ini, dan dengan bulan Ramadan ini, persentase dosa kita itu bisa berkurang, bahkan bisa menjadi nol. Maka di akhir Ramadan ini ada bentuk ketaatan atau verifikasi lain sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah ibadah zakat fitri atau yang sering kita sebut zakat fitrah. Maka keutamaan hikmah fungsi zakat fitrah ini sangat penting dalam memperkokoh, dalam memperkuat verifikasi agar kita betul-betul layak dan cocok di akhir Ramadan ini disebut orang-orang yang bertakwa. Maka Rasul telah menjelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para lainnya apa keutamaan ibadah zakat fitri atau zakat fitrah ini. Tuhratan lis-sa'imi minal lagwi wal rafath wa tu'amatan lil masakin. Jadi zakat fitrah ini berdimensi sebagai proses tatahiriyah takmiliyah dan sebagai proses sosial sesama umat Islam yang lain yang lebih membutuhkan. Proses tatahiriyah artinya zakat fitrah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis adalah fungsinya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Bisa jadi ketika kita berpuasa mungkin ada kata-kata kita yang salah, ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan spirit puasa. Maka disinilah fungsi zakat fitrah itu untuk melengkapi, mengurangi kesalahan-kesalahan ketika kita berpuasa, dan juga untuk dalam proses fikih untuk menyedikitkan dosa-dosa kita tadi. Ini fungsi pertama. Kemudian fungsi kedua, fungsi sosial. Olah dari masanya, artinya sebagai makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Rasul bersabda, la yu'min
nafsihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Artinya di akhir Ramadan dan bulan puasa ini serta di Idul Fitri ini masing-masing kita ingin baju yang bagus, makanan yang bagus, segala sesuatunya yang bagus. Maka kita harus memperhatikan juga saudara-saudara kita dari fuqara, masakin, du'afa, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah. Apakah mereka telah berbahagia atau kita hanya membahagiakan diri kita sendiri? Maka inilah dua fungsi penting atau keutamaan zakat fitrah. Tuhratan lis-sa'ili min al-lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita yakin bahwa dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan kita berhak, pantas, layak untuk mewujudkan visi Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Aku